Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan saga, para manajer, dan mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang sangat mulia, kita kembali berucap atas kodrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang telah kita rasakan hingga saat ini. Semua nikmat itu akan bernilai ibadah ketika kita mampu bersyukur, dan bentuk kesyukuran itu kita wujudkan dalam bentuk ibadah kepadanya. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan uswatul hasanah. Referensi yang paling terbaik di muka bumi adalah referensi berada pada diri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menyimak dan menghayati bagaimana kehidupan kita untuk mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan, dan terhindar dari segala bahaya-bahaya yang akan mengancam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering menyampaikan berulang-ulang kali, memperingatkan hambanya, memperingatkan pengikut-pengikutnya untuk senantiasa mengamalkan, memfungsikan apa yang telah Allah berikan. Di antara fungsi-fungsi yang Allah telah berikan kepada kita, yakni adalah berupa penglihatan yang kita telah rasakan sekarang ini, pendengaran, hati kita, lidah kita sebagai alat perasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam surat Al-Mulk ayat yang 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakanlah wahai Muhammad, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga komponen dalam tubuh kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk yang 23 ini memberikan esensi yang sangat mendalam. Yang pertama, wa ja'alakum sam'a wal absar. Allah menjadikan atau menciptakan pendengaran. Ini pendengaran bagaimana? Pendengaran melalui telinga kita, sehingga kita mampu memfungsikan dengan baik. Hal-hal yang tidak baik kita tolak, karena telinga mampu merekam berita-berita yang telah lalu dan sekarang, dan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Itu fungsi dari telinga. Jika kita melihat bagaimana Allah membentuk, memproses pendengaran kita, itu sangat luar biasa. Jadi pendengaran kita senantiasa kita harus mempergunakan sebagaimana mestinya, yaitu mendengar kalam-kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar panggilan-panggilan Allah. Dan ketika panggilan itu kita dengar, maka kita harus mengikuti panggilan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sentral dalam hidup kita adalah pendengaran. Kita boleh tanya kepada orang yang lagi gangguan pendengaran, dia sangat sulit berkomunikasi karena pendengarannya terganggu. Hari ini kita masih mendengar kalam-kalam Allah, masih mendengar nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu nikmat yang terbesar. Nikmat yang kedua, wal absar. Ini penglihatan. Ya rekan-rekan saga, penglihatan yang Allah berikan berupa kedua mata kita. Ketika kita fungsikan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk pengabdian kepada Allah, maka akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Ketika tidak,
maka kita akan mendapatkan kesengsaraan. Maka tanggung jawab kita di hadapan Allah ketika telinga dan mata kita tidak fungsikan. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak memiliki kedua mata, yang tidak mampu melihat. Keinginan dia untuk melihat alam semesta ini, bagaimana bentuk gedung yang mewah, rumah yang mewah, mobil dan motor, dia tidak mampu melihatnya. Karena kedua penglihatannya dia tidak berfungsi. Jadi hari ini kita bersyukur mampu melihat. Jadi jangan menyia-nyiakan penglihatan yang diberikan Allah. Setidaknya kita manfaatkan dengan membaca Al-Quranul Karim, membaca ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita, membaca sesuatu yang tidak nampak pun kita harus baca. Tanda-tanda alam kita harus baca. Jangan sampai tanda-tanda alam kita selalu berorientasi bahwa itu tanda-tanda alam, tetapi kita kembalikan bahwa tanda-tanda alam adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa yang terjadi, banjir, kebakaran yang terjadi, itu tanda-tanda alam memperingatkan kepada kita jangan selalu melampaui batas. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal afidah. Nah, ini hati. Bagaimana hati kita bisa kita kelola dengan baik. Sensitivitas hati ini kita perlu rawat. Ada orang yang pintar, dia mampu menghafal berbagai kitab, tapi sensor hatinya dia tidak mampu menggunakan. Kelembutan hatinya dia tidak mampu wujudkan. Rasa dalam hati ketika berbeda dengan ucapan, itu bisa saja terjadi. Tapi ketika orang bertanya, tanyakan mata hatimu. Artinya apa? Ini kalbu, bahwa dia senantiasa jujur. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita tidak usah tanya penyidik, kita tidak usah tanya polisi tentang sebuah kejujuran. Tetapi cukup kita tanya hati kita, maka hati kita pasti akan berkata benar. Pasti akan berkata benar. Karena ini bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk senantiasa kita bisa menanyakan hati kita apakah ini bertentangan atau tidak. Ada ungkapan, andaikan Al-Quran tidak diturunkan, hadis tidak ada, perkataan-kataan bijak tidak ada, cukup dengan hati menanyakan tentang kebenaran dalam hati kita, maka ia akan berkata itu salah dan itu benar. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak orang yang mengabaikan hal itu? Menyakiti orang lain, menghardik, membenci, mendengki, bahkan mengadu domba karena sensor hatinya dia tidak pergunakan. Jangan sampai hatinya mati. Fi qulubin marad. Di dalam hatinya ada sebuah penyakit. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pesan Allah dalam surah Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah menutup dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Amat sedikit di antara kalian yang bersyukur terhadap pendengaran yang diberikan, penglihatan dan juga hati. Padahal kalau kita mau wujudkan, kalau kita mau nilaikan, mau hargakan dengan benda lain, maka tidak ada artinya. Hari ini siapa yang mau menukar kedua pelopak matanya dengan semua mobil Avanza atau Fortuner atau sebuah rumah yang mewah? Yakinlah pasti tidak ada yang mau. Kalaupun ada yang mau, itu orang gila yang tidak menggunakan matanya dengan baik. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit, sangat sedikit yang bersyukur atas nikmat Allah yang berikan berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Ya rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpun 3
pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita ini, mari kita maksimalkan, mari kita gunakan. Jangan sampai nanti pendengaran sudah mulai berkurang baru kita sadar. Nanti penglihatan mulai kabur baru kita memahami. Nanti hati kita gelisah baru merasakan ketidakhadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba yang beriman, sebagai mengakui umat kita dan Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada alasan yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan maksimal. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mampu mendengar hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang buruk. Kemudian mata kita melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, dan kita mencoba menutup mata kita ketika itu tidak halal, tidak dibenarkan dalam agama, maka kita menutup mata kita. Artinya apa? Supaya kita tidak mampu tergoda hal tersebut. Yang terakhir adalah hati kita. Kita mampu mengelolanya. Saya menutup dengan sebuah kisah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia mendengarkan sahabatnya dengan nada yang berdoa, "Ya Allah, butahkan kedua mataku, pendekkan umurku ya Allah, dan sakitkan aku." Sahabat yang mendengar ini mengatakan, "Hai Fulan, apakah kamu gila? Hal anta majnun, apakah kamu gila?" Banyak orang yang meminta matanya untuk melihat. Banyak orang yang meminta supaya tubuhnya sehat. Banyak orang yang meminta supaya umurnya panjang. Kenapa kamu justru terbalik? Justru meminta mata buta, umur yang pendek, kemudian diberikan sakit. Ada apa? Kemudian yang menjelaskan bahwa, wahai saudaraku, mata ini ketika akan diminta oleh Allah, saya tidak mampu mempertanggungjawabkan di hadapannya, karena mata adalah sumber datangnya dosa. Ketika mata saya buta, saya tidak mampu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya diberikan sakit, maka disitulah letak bergugurannya dosa-dosaku, karena saya mengalami sakit dan saya sabar di dalamnya. Dan yang terakhir, saya meminta umur yang pendek. Kenapa, saudaraku? Dia meminta umur yang pendek atau segera dimatikan karena dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan yang sangat. Karena dia sudah rindu dengan kekasihnya yaitu Allah, maka dia meminta untuk segera dimatikan, dalam arti usianya dipendekkan. Ini analog. Analog bukan berarti kita harus berdoa seperti itu, tapi kita menganalogikan bahwa betapa tidak mata yang Allah berikan, penglihatan yang Allah berikan, kemudian kita fungsikan jauh lebih bagus dibanding matanya buta tapi dia tidak memfungsikan. Tapi jauh lebih terhina ketika matanya melihat tapi dia tidak mampu menggunakan matanya sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kesehatan yang diberikan dan umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, manfaatkan fasilitas yang Allah berikan, dan insya Allah semua di hari kemudian menjadi pembela-pembela kita, sehingga kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahi musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.